Sudah belum? Sorry, internet saya tiba-tiba hilang. Inputnya sudah kah? Belum Bu, baru sampai di Outcome. final now outcome. Oke. Ayo dilanjut, cepat-cepat. Halo Bu. Yang mau tanya silakan. Timnya Ini sambil ngetik, Vin ya. Jangan ngunyah aja, Vin. Iya Bu, udah sampai outcome. Oke. Nggak ada share screen-nya Bu. Bu belum kelihatan share screen-nya Bu yang tadi. Oh alah, nungguin itu toh. Bentar. Iya Bu. Tadi saya hilang lagi. Ini udah kelihatan ya? Ya. Ya, silakan dilanjut. Nggak apa-apa ya, sambil azan, sambil diketik ya. Di tempat saya azan. Ya Bu. Intan udah join, Intan? Belum kayaknya Bu. Udah ada Intan. Yang hilang malah Endah nih. Endah kemana ya, Endah? Ibu, yang checkbox langsung oke aja kan? Nggak usah di checklist option ya? Iya, langsung oke aja.
Sudah, Bu. Oh, belum, Bu. Oh, belum. Tadi yang jawab Iya, udah satu siapa? lagi tadi, Bu. Oke. Udah. Sini. Yang ordernya belum. Order sense. Oke. Oke. Teman-teman yang lain sudah belum? Aku udah. Yang belum siapa? Kalau udah semuanya bilang ya, biar ibunya lanjut. Udah semua. Udah ya. Sekarang coba salah satu dari kalian siapa yang bisa share screen. Kita akan mencoba untuk menggrouping tadi beberapa pertanyaan yang dalam bentuk text box. Silakan, saya izinkan share screen. Udah. Siapa yang mau coba? Hasil Aku aja nggak kerjaan apa-apa, yang Bu. tadi. Oke, silakan Ode. Ini Bu, dari last name ya. Bu, tapi ini kok ini saya address-nya, garisnya kayak kepotong gini, Bu. Nggak apa-apa, nanti Sama juga kok. bagus sendiri kok. Oh. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat grouping ya. Grouping dari pertanyaan abdominal pain sampai other. Itu kira-kira cocoknya pertanyaan apa? Gejala klinis kali ya, Bu? Gejala ya. Gejala klinis, betul. Nah, cara bikin grup itu kita blok dulu. Jadi udah coba silakan di blok dari abdominal pain sampai bawah. Terus, oke, dilepas. Nah, cara ngebloknya gitu ya. Yang lain bisa nggak? Udah diblok semua. Nah, klik kanan pada bagian yang diblok tadi. Sudah. Kemudian new field group. Sorry, yang dipilih adalah
new field group. Sudah, nah nanti ditulis di situ symptom. Klik ya ini ya, Bu. Iya, new field groupnya Ini diklik. diklik ya, Bu. Iya, diklik. Nah, di question or prompt-nya tulisnya symptom. Symptom bahasa Inggris. SY, M, ya, pakai M. Symptom, pakai S, karena banyak gejalanya. Symptoms, ya oke. Nah, kemudian diokekan, coba. Iya, udah kelihatan, Bu. Kan? Bisa kan? Coba kamu klik kanan di dalam situ. Di dalam gejala-gejalanya diklik kanan. Kayaknya goyang deh. Oke, nanti aja deh, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk bikin halaman baru, teman-teman. Nah, misalnya gini. Halaman pertama ini udah selesai. Nanti saya ajarin ngerapihinnya kayak gimana. Halaman pertama udah selesai. Nah, kita mau bikin halaman baru. Caranya adalah di bagian sebelah kiri, di Project Explorer, coba diklik sebelah kiri di kata-kata survei, WOD. Di Project Explorer sebelah kiri ada survei, bawah, Project Explorer. Nah, surveinya klik kanan. Nah, tambahkan halaman, head page. Cara nambah halaman begitu ya, head page. Oke. Ya, Bu. Ya oke kan? Nah, kalau teman-teman lihat, ini akan muncul halaman baru. Ya. Nah, kalau kita mau kembali ke halaman yang tadi gimana? Nah, lihat aja di sebelah kiri tadi, di bawahnya survei ada tulisan page 1 sama page 2. Kalau kita mau lihat halaman yang, bukan yang itu yang bawah. Nah, itu page 1 diklik, akan kelihatan halaman yang tadi kita udah bikin, ya kan? Terus misalnya halaman pertama udah penuh, kita bikin halaman kedua. Gitu caranya. Nah, misalnya, ya. Nah, nama halaman itu juga bisa kamu ganti ya. Kalau misalnya cara mau gantinya nih, di page 1 misalnya kamu mau ngasih apa, namain apa, terserah, ini contoh doang, silakan diklik kanan di page 1. Di page 1-nya di bawah survei itu. Bukan. Nah, di situ Di sini ya, Bu. di bawah survei. Nah, ada tulisan rename page ya. Rename page. Ada kan? Nah, itu untuk mengganti nama dari setiap halaman. Nah, tinggal diganti itu terserah mau diganti apa. Itu contoh aja. Nah, kemudian sekarang di halaman kedua, kita mau bikin pertanyaan. Bentar, perlu nggak ya halaman kedua? Karena sebenarnya sama aja sih. Taruh. Fitur apa yang belum kepake? Tadi legal value sudah ya. Checkbox sudah. Oh, sekarang mau komen legal. Komen legal itu untuk bikin drop down list ya. Tapi sebentar. Dia bisa memunculkan kita bikin aja dulu, nanti baru saya jelasin. Klik kanan, coba klik kanan, new field. Terserah mau di mana. Sudah, yang dipilih adalah komen legal. Nah, kita mau bikin statusnya kasus. Suspek, probable, atau confirm. Udah? Ditulis case status. Bahasa Inggris, case kasus. CASE, CASE. Case status. Udah belum, Ode? Masih belum kelihatan. Nah, kemudian di bagian titik-titiknya yang elipsis di data source,
Ya, create new button. Create new. Nah, ini kita pengen bikin pakai simbolis, bisa. Misalnya C untuk confirm, jadi C besar, strip confirm. C besar, strip, pakai strip, bukan garis miring, di strip aja WOD, nggak usah pakai spasi. Ini ya, Bu. Nggak usah pakai spasi. Confirm, bahasa Inggris, confirmed. Pakai M. Confirmed. Yang kedua adalah probable, P strip probable. L-nya double ya, Bu? Enggak, satu aja. Probable, tulisannya probable. Yang ketiga, suspek, S. Jadi istilahnya possible, kita ganti suspek ya, karena untuk membedakan definisi dengan menggunakan kode alfabetiknya. Jangan lupa do not sort-nya dicentang supaya tidak diurutkan berdasarkan alfabetik. Kita pengen yang confirm adanya di atas. Nah, kemudian di OK. Udah Ini muncul. oke lagi, Bu? Udah, Bu. Nah, oke. Kemudian kita mau coba bikin, nah apa bedanya legal value sama comment legal? Jadi comment legal itu nanti dalam datasetnya yang akan muncul istilahnya adalah C, P sama S karena kita pakai simbol ya, begitu. Kemudian kita mau bikin apa lagi yang belum nih? Codes, kode negara ya, atau kode kode wilayah. Nah, klik kanan. New field. Kita bikin teksnya dulu. Teksnya adalah county. Bukan codes, teks dulu. Teks biasa. Codesnya nanti. Klik kanan. New field, teks. Ya, Bu. Teks biasa aja. Terus county, C-O-U-N-T-Y. Pakai O. County. Nah, county, kemudian di bagian field name-nya hospital county. Di field name-nya tambahin kata-kata hospital, tapi tidak ada spasinya. Nah, ini kita mau nanya dari rumah sakit mana dia dirawat atau hasil konfirmasi laboratoriumnya didapatkan. Jadi tujuan bikin pertanyaan ini kita mau matching rumah sakit ini adanya di kota apa atau di county apa gitu ya. Nah, fitur di EpiInfo ini bisa mematchingkan itu. Nah, kemudian udah di oke ya sama kamu ya? Iya, Bu. Coba Balik lagi ya, Bu. dibuang, di undo bisa nggak? Kalau nggak bisa kayaknya, Bu. Tadi di delete aja, oke. You fill text. udah, Bu. Nah, ada data source nggak? Data source. Lihatnya ini masih teks ya? Iya. Oke, sorry. Nah, diokekan Ode. Diokekan, nanti baru kita masukin codes-nya. Sorry, ini udah aman ya, counting-nya sudah aman. Nah, sekarang kita masukin code-nya, klik kanan.
Di kanan lagi, new field, kita masukin codes. Jadi kita mau masukin link county yang akan diinput oleh responden untuk mendeteksi di mana lokasi rumah sakit itu berada. Nah, caranya tulis Ini- hospital. Di situ hospital. Hospital. Nah, kemudian di bawahnya, di bagian fieldnya juga sama hospital. Nah, sekarang di bagian select fields, itu diklik hospital county-nya. Ya, udah masuk otomatis, Bu. Diklik, tapi harus diklik. Nah, oke. Nah, sekarang titik-titik yang di data source-nya di sebelah kanan, itu diklik. Kita mau masukin pilihan-pilihan nama rumah sakit, create new, sama nama wilayahnya. Nah, gini, di kolom sebelah kiri ada hospital, nama rumah sakitnya, ya kan? Hospital county artinya wilayah rumah sakitnya itu ada di mana. Nah, misalnya hospital A. Kita tulis di situ hospital A. Tulisnya hospital A gitu, Neng. Ode, hospital A. Kalau ada yang ketinggalan boleh di chat ya. Udah, Bu. Endah kenapa nih? Saya, Bu, kenapa Endah? Oh, Endah tadi saya cariin. Nah, hospital A itu adanya di daerah Morgan. Morgan. Ini contoh doang. Morgan County, Morgan. Nah, sekarang hospital B. Hospital B itu adanya di Jasper. Oh, Endah ketinggalan. Endah yang mana, Endah? Dari tadi, Bu, keluar masuk mulu, jadinya nggak ngerti deh nih, nggak paham. Sinyalnya ya. Nanti ada rekamannya kok, ya. Iya, Bu. Di YouTube ada Baik, rekamannya. Karena kalau kita ngulang nanti takutnya waktunya ya, Neng. Nah, hospital C itu Baik. hospital C diketik. Jadi misalnya ada 3 rumah sakit nih yang ngasih laporan data rawat inap sama laboratorium misalnya. Hospital C itu ada Putnam. Putnam biasa, Putnam. Pakai Pak, pakai P, apa sih? Piano, Putnam. Ya, Bu, Putman. Piano. Put, piano, umbrella, depannya P. Putnam. Gini, Bu. Nih, saya tulis di chat ya. Putnam. P-U-T-A. Putman. Balik dia. Bentar. Apa yuk? T-N-A. Ada di chat, Ode. Putnam. Bentar, mana chatnya? Cara buka chatnya di mana? Yaudah, ya ketik P-U. Oh, Dia belum cocok jadi dosen nih, nggak tahu fitur. PU apa yuk? T apa P? Putman. Putnam. N dulu baru M. Oh. Begitu. Oke, kemudian do not sort-nya dicentang. Lalu oke. Ini oke lagi, Bu. Nah, Yes. coba lihat itu sudah ada
jenis-jenis hospital. Jadi nanti kalau misalnya dia milihnya hospital A, itu sudah keluar muncul dia hospital A itu di wilayah mana gitu ya. Jadi terlink. Jadi nggak salah memasukkan region. Nah, kemudian mirror field. Nah, kita mau bikin mirror Bu, kita field masih di page 1, Bu. page 2 kali itu. Page 2, Vin. Bikin page 2-nya gimana, Bu? Lah, kelewat dia. Ini kemana aja ini? Nggak New ada, Bu. project. Di bagian survei, di sebelah kiri, Project Explorer, Vin. Ya, Project Explorer. Nah, di bagian survei klik kanan. Nah, add page. Rahayu ketinggalan nggak? Yang lain gimana nih yang diem-diem aja? Ini nih, Vin. Nah, Survei, klik kanan, sini. Ini. Iya. Udah, Bu. oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut, misalnya kita mau mirroring. Nah, mirroring itu yang seperti tadi saya bilang mau membuat satu satu variabel yang selalu muncul di setiap halaman. Meskipun misalnya kuesioner kita itu ada 10 halaman. Supaya kita nggak berkali-kali input dan kita tahu yang sedang kita input itu datanya si A gitu. Maka perlu ada satu variabel yang memang menandakan identitas, biasanya identitas ya. Identitas dari si responden di setiap halamannya supaya kita nggak lupa bahwa itu datanya si A. Nah, caranya adalah klik kanan di bagian halaman kedua ya. Kemudian new field, pilih yang mirror. Sudah? Belum muncul di layar saya. Nah, di situ kita mau mirroring apa misalnya. Last name kan kamu udah ketik ya tadi di page 1 ya. Ketik aja last name. Iya, Bu. Sudah? Nah, di assign variable, field name-nya diklik dulu, oke. Nah, di assign variable kamu klik. Nah, last name yang dimaksud yang mana variabelnya? Yang lname. Lname kan last name ya, jadi kita pengen di setiap halaman itu muncul nama belakang dari si responden. Jatuh di sini. Minta tolong tisu. Tisu. Tuh, bubur rujak diceburin mobilan sama dia. Maaf ya bentar. Nah, udah? Ini yang diklik apa, Bu? Lname. Udah? Nah, di oke, ya di oke. Nah, mirror field itu mana lname-nya? Kok jadi page 1 mana? Page 2-nya mana? Iya, nggak tahu, Bu. Di-cut aja, Kak Ode. Tadi udah oke belum? Udah, Oh, Bu. mirroring-nya belum nongol ya? Coba ulang. Di Iya. page 1 tadi, di page 1. Di page 1 kenapa? Nah, ini tuh ada muncul tadi, Kak Ode soalnya nulisnya di page 1. Ini. Nah, terus di-cut aja ke page 2. Di last name-nya cut. Di kliknya. Nah. Emang tadi kamu bikinnya di mana? 2, Bu. Coba ulang deh. Karena nggak bisa. Itu mirroring nggak begitu deh. Coba. Nah,
field name-nya diklik, assign. Nah, yang L name. Oke. Nah, Nah, ya udah ada, Bu. yang itu buang aja. Nah, mirroring yang di sini itu dia sifatnya adalah read only ya. Jadi sekali dia terisi di depan, maka di belakang setiap halaman itu akan terulang tulisannya, misalnya nama belakangnya siapa, Vini Noviani. Nah, Noviani terus di belakangnya. Setiap halaman akan muncul. Itu fungsinya mirroring. Kemudian sekarang kita mau bikin tab order. Berarti udah terisi otomatis ya, Bu? Sudah terisi otomatis selama di halaman pertama kita sudah isi. Ya, jadi kuncinya di halaman pertama tadi. Gitu. Bentar. Oke, maaf. Nah, sekarang kita lanjut mau bikin tab order. Sekarang kita ke halaman pertama. Tab order itu gini teman-teman. Kan dia mengisinya otomatis. Jadi kita tinggal mencet tab. Setiap kolom pertanyaan itu akan loncat kemana gitu. Ya, di sebelah di halaman pertama. Nah, bikin tab order itu kayak gini caranya. Ya, diklik kanan di kanvas. Di halaman pertama dulu ya, sudah. Nah, itu ada tulisan tabs ya di yang ketiga, baris ketiga. New field bawahnya ada tabs. Kelihatan WOD belum geser nih di saya. Bukan di new field. New field, new group field, bawahnya tab. Nah, terus show tab order. Show tab order. Nah, kelihatan nggak? Show tab order di sini ada, coba kamu scroll dari atas, kelihatan atasnya. Nah, ini kelihatan urutannya udah jelas ya, otomatis. Yang 0 itu adalah beginning, yang 1 date of interview, sampai yang paling bawah itu adalah gejala, ya kan? Nah, kemudian kalau kita misalnya mau menyeting ulang, jadi cara membuat tab order itu ada yang sudah otomatis, fitur dari app infonya, ada yang kita bikin secara manual. Putus-putus, Bu, suaranya. Tes. Halo, Bu. Halo. Iya, Bu, udah jelas lagi. Sudah jelas? Oke, nah sekarang coba klik kanan lagi, tab. Ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan otomatis. Kita lihat dulu otomatisnya. Klik kanan. Kemudian start new tab order. Start new tab order. Nah, dia akan meloading. Nah, muncul, lihat nomor 1 ada di Salmonella Survey ya. 2 first name, 3, dan seterusnya sampai ke bawah urutannya sudah otomatis. Nah, atau kita bisa juga membuat secara manual dengan klik kanan, tab, continue. Continue atau start new? Sebentar. Kalau yang manual, ya. Nah, start new tab order, tapi tadi kamu ngekliknya apa, Wode? Continue. Tab, start new tab order.
Start new tab order. Start. Yang tengah. Oke. Nah, misalnya ini kamu mau bikin urutannya yang satu itu udah mutlak nggak bisa dirubah ya. Yang bisa dirubah yang hitam-hitam, yang warna merah nggak bisa dirubah, yang bisa dirubah yang hitam-hitam. Misalnya habis first name, saya mau last name dulu. Kan ini urutannya berantakan nih, ya kan? Nah, last name-nya kamu klik. First name-nya dulu. First name-nya kamu klik. Kotak hitamnya. Kok begini? Kok hilang? Iya. Black box-nya bukan yang diklik. Enggak, Bu. Yang hitamnya ini ya, Bu? Coba di first name dulu deh. Di first name dulu. First name, klik kanan. Atau diklik, coba. Diklik, klik aja. Oke, set at first step, coba. Set at first step. Nah, dia akan berubah menjadi tab pertama, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau menentukan yang kedua, itu tinggal klik aja di box last name yang hitam-hitamnya, yang di angka 6, kita klik. Dia munculnya berapa? Jangan set at first step lagi. Tapi dia langsung jadi 1, Bu. Kenapa? Ini ya, 1. Berarti Angka 1, disable iya. tab ya, Bu? Jangan disable tab. Kita pengen dia jadi nomor 2 kan? Harusnya dia munculnya nomor 2 sih. Nomor itu semuanya jadi first. Jadi yang first. Yang nggak usah, jadi diklik doang, jangan klik kanan. Itu klik kanan ya? Oh. Coba ulangi deh. Oh iya, Bu. Jadi 2. Ya, jadi 2, pantesan. Nah, terus misalnya yang nomor 3 kita mau gender misalnya. Gender diklik di kolom gender. Nah, jadi nomor 3 kan. Jadi urutan itu akan urutan pertanyaan apa yang akan ditanyakan dan perlu diisi secara berurutan. Yang pertama nama depan, yang kedua nama belakang, yang ketiga misalnya gender, dan seterusnya. Itu kalau kita mau setting manual. Tapi kalau nggak mau capek, ya tadi yang bikin otomatis aja. Dia biasanya urutannya udah sesuai susunan dari pertanyaannya yang mana dulu. Nah, ini kan nggak rapi ya. Nanti saya akan ajarin supaya bikin rapi. Nah, sekarang kalau misalnya mau dikasih assigning, kayak misalnya bentar. Assigning tab itu istilahnya semacam saya mau kelompok pertanyaan yang ini dulu. Misalnya ini pertanyaan identitas semua. Saya mau pertanyaan kelompok pertanyaan identitas dulu yang ditanyakan, baru bawahnya mengenai gejala misalnya. Nah, kelompok pertanyaan identitas bisa kamu blok, baru klik kanan di tab set tab order. Jadi yang keurutan tab ordernya hanya kelompok pertanyaan identitas aja gitu. Mau dicoba silakan. Nah, misalnya sampai H doang nih. Iya, Bu. Setelah klik kanan, Bu. Tab. Nah, start new tab order misalnya. Nah, hanya yang di blok doang kan? 1, 2, 3, 4 kan? Gitu. Terus misalnya habis itu saya mau yang gejala. Kelompok gejala kamu blok, terus kamu tinggal klik continue tab order. Jadi kalau kamu blok. Nah, klik kanan. Tinggal continue tab order. Continue. Nah, kalau dilihat dari 4, 5, 6 ya. Simptom 5, abdominal pain jadi 6 gitu kan? Ya, begitu. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kehendak kita. Itu caranya. Sekarang cara bikin
susunannya supaya rapi, teman-teman. Jadi misalnya yang kelompok gejala ini kan panjang nih. Nah, kamu bisa blocking yang kelompok gejala. Tadi itu mengenai tab order ya. Sekarang tinggal ngerapiin susunan. Di blok, kemudian diklik kanan. Ada tulisan align selection, ya, align selection. Ada pilihannya in one column, in two column, in three column. Nah, misalnya saya mau bikin jadi 2 kolom. Pilih yang 2 kolom. Diklik. Lihat ke bawah. Oh, nggak bisa. Simptomnya nggak usah diikutin coba WOD. Jadi dari abdominal pain aja. Tapi tadi udah di grouping, Bu. Enggak, bisa kok. Bisa. Coba abdominal. Nggak bisa kayaknya, Bu. Bisa Bisa kok, bisa. Ode. Bisa ya? Bisa. Abdominal pain-nya sampai other. Di bloknya bisa, tapi pas di yang segmen yang 2 column nggak bisa, Bu. Coba. Nah, abdominalnya aja terus. Terus nggak klik bisa. kanan. Iya, di bloknya bisa. Tapi Bisa ya belum muncul punyanya WOD nih. Nge-lag. Tes. Terus saya kedengaran nggak? Oh iya bisa, Bu. Bisa kan? Dia jadi saya menghilang tadi. Bisa ya? Nah, itu kan berantakan ya. Nanti kita rapiin. Itu kalau mau dibikin 3 kolom, tinggal diganti 3 kolom. Kok tumben sih nggak stabil nih internet saya. Itu caranya ya, cara mau bikin jadi 2 kolom. Itu teknis sekali. Kemudian kayaknya kita nggak sempet sampai ini deh, sampai cek code, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa sampai nyimpen template ya. Template kuesionernya bisa disimpan. Ya. Nah, ngeline itu dia bisa ngerapiin. Ini, Bu. Nah, kalau misalnya kamu mau bikin alignment dari atas sampai bawah, itu bisa di blok, semuanya di blok, ya. Dari atas tuh, dari date of interview atau apa? Yang mana yang di blok, Bu? Yang paling atas. Bu, suaranya hilang, Bu. Tes. Kedengeran nggak sekarang? Nah, dari atas sekali, dari first name. Judulnya nggak usah. Ke bawah terus. Sudah. Terus sampai rapi. Klik kanan. Klik kanan. Kita alignment coba. Align into column. Berubah? Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi rata semuanya. Jadi rata? Iya, jadi rata ya. Jadi lebih rapi ya gitu. Caranya begitu. Jadi nggak usah pusing mikirin susunan karena sebenarnya bisa disetting di akhir. Yang penting kita nginput aja dulu variabelnya apa. Kita tinggal digeser-geser secara otomatis gitu. Terus kalau mau bikin font juga bisa ya. Di bagian format secara teknis ya, di bagian format ada pilihan font yang tadi saya udah bilang. Terus kalau mau posisinya pertanyaan sama isiannya mau atas bawah apa mau samping-sampingan itu bisa. Yang tadi di bagian format. Nah, kemudian apa lagi nih? Halaman udah tadi, ukurannya mau A4, mau legal, bebas. Grid setting. Nah, kalau grid setting ini
bisa diatur ya teman-teman, tergantung kenyamanan matanya untuk menulis karena kan dia layar kosong ya, kanvasnya putih bersih, jadi bisa diatur sendiri. Nah, kalau cut copy paste juga dasar ya, biasa. Nah, kemudian saya mau memberitahu teman-teman bahwa variabel yang sudah di-entry itu bisa muncul semacam Excel-nya ada di data dictionary. Caranya adalah di bagian tools, coba diklik tools-nya. Yang atas di toolbar, di atas sekali di samping format, di samping help. Ketemu Ode? Ya, Bu. Nah, diklik tools-nya. Nah, data dictionary-nya diklik. Nah, kelihatan? Oh iya, Bu. Nah, ini enaknya teman-teman, data dictionary ini yang bisa kita konversikan ke dalam Excel. Ya, bisa kalau menganalisisnya di SPSS juga bisa. Karena dia bentuknya akan seperti ini. Nah, coba di bawahnya kan ada kelihatan tulisan view atau print as web page ya. Coba. Ya, Bu. Nah, kalau kita klik itu, dia akan menghubungkan ke browser kita, misalnya di Chrome atau di Mozilla akan muncul. Nah, kayak gitu. Ya. Ini. Dan sudah rapih biasanya. Yang sebelah kiri tuh Ode. Ode masih punya Internet Explorer. Buang aja kali, udah bangkrut. Nah, ke bawah. Iya, Bu. Oke, itu ya, data dictionary itu bisa dilihat. Jadi data-data yang kita entry semuanya bisa kita print out dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita mau bikin template, teman-teman. Ya, kita mau bikin template. Caranya gimana? Template itu artinya kita udah selesai kerja nih. Kita mau simpen supaya nanti kalau mau kita edit-edit Ini lagi di close bisa. aja, Bu. Data dictionary-nya di close aja. Nah, udah ya. Di close aja, dah. Ada yang manggil tadi. Nah, sekarang di bagian template sebelah kiri bawah template. Nah, itu ada field, ada page ya. Jadi teman-teman, kalau field itu setiap variabel pertanyaan. Kita bisa bikin template-nya. Jadi, kalau misalnya data-data yang identitas individu itu apapun penelitiannya kan pasti kita tanya ya. Nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin itu kan data dasar. Nah, saya pengen misalnya pertanyaan-pertanyaan ini kesimpan supaya nanti kalau saya bikin kuesioner lagi, saya nggak usah ngetik ulang. Itu bisa kita bikin template, namanya field template. Coba, di bagian field ada plusnya, diklik itu. Nah, itu kan ada banyak pilihan. Itu bawaan dari EPI Infonya. Nah, sekarang kita mau milih beberapa variabel ya yang menurut kita adalah data individu yang akan berguna kalau kita pakai ulang nanti gitu di pertanyaan dalam penelitian berikutnya. Nah, caranya adalah kamu drag misalnya first name, last name sama apa ya? First name sampai kontak phone aja. Sampai kontak phone aja. Nah, dah. Itu kan data individu ya. Nah, kemudian kita klik kanan di dalam yang tadi kita blok.
Nah, ada pilihannya Save Selection as Template di bawah sekali. Nah, kita tinggal kasih nama. Kira-kira mau apa? Misalnya karakteristik atau data individu atau apa gitu, bebas. Dikasih nama aja. Karakteristik umum. Karakteristik apa tadi? Bebas, mau misalnya apa? Ya, misalnya, oke. Misalnya kita okekan. Sudah belum? Oke, Bu. Di oke. Nah, coba untuk memastikan template kita sudah kesimpan, ada di bagian template yang tadi yang field plusnya, diklik plusnya di bagian bawah. Nah, udah ada punya kita tuh. Ya, jadi gini, kalau misalnya disuruh bikin kuesioner cepet gitu, terus butuh data-data karakteristik yang biasa, tinggal kamu klik di situ, kamu tarik ke bagian halaman yang kosong. Jadi nggak usah bikin-bikin ulang. Itu akan sangat menghemat waktu. Itu kegunaannya template ya, dan dia akan tersimpan terus di komputer kita. Mau nyoba? Misalnya kita buat halaman 3 misalnya. Halaman 3. Nah, terus ini langsung kita tarik ya, Bu? Ya, Tuh, udah ada kan? Oh iya. Gitu caranya. Paham ya? Kemudian, nah, yang bisa disimpan sebagai template bukan hanya setiap pertanyaan, tapi halaman juga bisa. Misalnya, pertanyaan baku itu ada di satu halaman semuanya. Daripada saya ngeblok satu-satu, mendingan halamannya aja saya jadiin template. Misalnya, coba diklik di page 1, halaman, terusnya klik kanan, di bawah sekali, ada Save Page as Template. Ya, itu juga bisa kita simpan sebagai template. Iya. Ya. Oke, sudah? Oke, lagi dibikin. Nah, di-oke kan? Minum kali ya. Sudah oke. Nah, untuk memastikan dia adanya bukan di field, tapi adanya di page. Di bawahnya lagi, WOD. Di page ya, Bu? Nah, ya, ada, Bu. Ada ya. Karakteristik umum semua gitu caranya. Nah, terus kalau misalnya kuesioner kamu itu adalah kuesioner terstandar misalnya ya, yang dikerjakan secara ranahnya luas, misalnya secara nasional, ada 10 halaman misalnya. Nah, itu mau kamu buat template, maka projectnya yang dibikin template. Ya, di atas sekali. Di atas sekali, coba diklik WOD ke atas. Nah, kan di bagian survei, di survei diklik kanan. Nah, save form as template. Ya, save form as template artinya semua halaman yang ada di dalam kuesioner itu akan menjadi template. Jadi kita bisa pakai lagi sewaktu-waktu. Itu caranya. Jadi ada 3 level ya. Yang pertama level variabel, kita bisa jadikan template. Yang kedua level setiap halaman, kita bisa jadikan template. Yang level ketiga adalah semua halaman dalam kuesioner itu bisa kita jadikan template. Nah, template ini bisa di-sharing. Misalnya kamu tim ya, penelitinya tim. Kamu bikin pertanyaan beberapa variabel, teman kamu bikin yang lain. Nah, mau di-share, nah itu bisa kirim by email dan kita bisa download, terus kita tinggal buka aja template-nya. Karena format template-nya itu
selama bukanya pakai API Info ya tetap bisa dibuka di mana-mana gitu ya, kayak nyimpan file SPSS gitu sama. Jadi bisa selama kita tahu nyimpan posisinya di mana ya, di bagian template gitu. Kemudian apalagi nih? Nah, cara misalnya, oh saya habis download template dari teman saya, kan foldernya bukan folder dari API Info ya. Nah, caranya ada di file. Coba diklik file. Folder biasanya kan di komputer folder download kan, kalau bahan-bahan yang di-download dari email itu kan. Nah, di sini ada tulisan get template. Ya. Get template. Nah, get template ini gunanya untuk mencari file yang memang formatnya adalah format template-nya API Info. Nah, di kamu belum ada kan? Emang belum ada kan? Karena belum ada. Jadi tinggal dicari di sini adanya di mana dia. Misalnya di link di folder download misalnya. Gitu. Caranya di situ. Kemudian itu saja. Untuk bikin kuesioner ada yang mau tanya? Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Bu, kalau misalkan buat checkbox itu harus satu-satu ya, Bu? Checkbox itu harus satu-satu bikin pertanyaannya, baru habis itu kita grouping gitu, Waude. Jadi, API Info ini sifatnya detail ya. Cuman kalau ribetnya begitu. Gimana? Kalau apa? Bu, kalau buat semacam checklistan kayak checkbox, tapi dia kayak gimana ya? Kemarin itu sama Buci kayaknya ada, tapi saya lupa pakai yang mana ya? Yang mana? Yang misalkan pertanyaannya nih Bu, apa? Yang pilihannya ada 3, jadi kita langsung checklist kayak modelnya checkbox itu Bu. Apa ya? Pakai apa itu? Apa namanya? Contohnya kayak gimana? Pertanyaannya kayak gimana? Masih ingat nggak? Lupa Bu. Jadi misalkan kita buat kuesionernya misalkan gejala, terus nanti checklistannya itu abdominal pain sama diare, misalkan itu aja Bu, langsung 2 pertanyaan kayak gitu, tapi dia udah bentuk checkbox kayak gini, ada nggak Bu? Kalau option dia 1 ya. Kalau lihat dari fields, ini cuma checkbox aja sih yang bisa. Terus kemudian di grouping. Kalau grid, kayaknya bukan deh. Grid itu bukan untuk itu. Setahu saya sih gitu ya. Selama saya pakai API Info, jadi memang dia rada agak sulitnya di sana saat bikin, tapi detail memang gitu. Nah sekarang apa namanya? Kita mau lanjut ke bagian checkout. Ya di checkout banyak fitur-fitur yang lain yang lumayan bikin pusing, tapi saya akan kasih gambaran aja beberapa hal ya. Coba. Nah, itu checkout-nya udah. Nggak usah dibuka checkout-nya, ditutup dulu. Udah diajarin checkout belum? Close ya, Bu? Di close aja. Belum, Bu. Yang tanda silang itu di close aja. Oke. Nah, sekarang kita mau buka form yang benerannya ya. Nah, ini teman-teman jangan khawatir, ini udah kesimpan ya. Jadi, saat kita tadi new project, itu udah auto save. Jadi nyimpennya bukan di akhir, tapi nyimpennya di awal ya. Nah, jadi kalau kita mau buka project yang baru langsung nggak apa-apa, ditiban aja. Misalnya file. Bu. Iya, Endah. Jadi kalau misalnya di API Info itu kalau kalau template yang semuanya dibikin itu memang secara otomatis ke save langsung ya Bu. Jadi emang kayak gitu ya Bu?
Iya, memang kayak gitu. Kita nyimpannya di awal, Tapi kalau Enda. misalnya kita merubah template itu, isinya dari template itu, apakah template yang lama akan tetap ke save atau jadi template yang baru walaupun diubah Nah, isinya? itu kita bisa save as aja ya. Kita bisa save as template. Jadi kita mau bisa bikin 2 dokumen yang berbeda supaya template aslinya nggak ketiban gitu. Bisa kok. Oke. Terus creating project mana ya? Creating project kayaknya bukan di sini. Nah, sekarang misalnya anggapannya kita sudah selesai mengentry kuesioner ya. Sudah selesai mengentry kuesioner, lalu kita mau men-setting kuesioner itu supaya kayak misalnya masukin umur, itu kita mau cocokin sama dia masukin tanggal lahir misalnya. Nah, nanti bisa dihitung caranya. Sebentar. Open ya file, diklik file. Sebentar, mana tadi ya? Sudah? Open project. Dicari di bagian EPI Info 7. Open project. Open project. Open project. Nah, di situ OD. Terusnya belum kelihatan. Iya, lalu belum kelihatan di layar saya. Udah diklik belum open project-nya? Diklik dulu. Halo, Bu. Ya. Kok belum muncul ya? Di saya belum muncul nih. Nah, sekarang carinya posisi filenya itu ada di training. Nah, salmonellosis. Salmonellosis. Di double klik dulu. Coba double klik coba. Nah, salmonellosis.prj, lalu di open, diklik itunya, di open. Yes, sudah keluar. Nah, ini bentuk template yang sudah rapi ya. Tampilan-tampilan ini yang nomor 1, profile detail, itu adalah identitasnya si responden. Kita grouping, kemudian bawahnya clinical, kita mau nanya gejalanya. Kita mau nanya tanggal onsetnya ya. Kemudian sama outcome-nya. Dan yang nomor 3 di bawahnya case symptom itu gejala. Nah, kalau mau lihat di halaman kedua sama halaman ketiga juga sudah rapi. Coba, ini contoh bentuk form yang sudah rapi. Coba di halaman kedua, kita klik. Dek, diklik halaman 2. Udah belum? Di saya belum pindah. Oh, oke, sudah. Nah, ini general food history. Apakah pasien prepare or handle any raw meat during 3 days? Nah, ini faktor risiko ya. Sama sejarah dia makan, ya recordnya, riwayat makannya. Nah, di sini konsumsi. Coba diklik dah. Did the patient consume any of the following? Yang poultry panahnya? Oke, nggak apa-apa. Diklik di sini.
Nah, event tanya, datang ke piknik enggak? Makannya di jam berapa? Ya, statusnya sebagai apa? Sebagai employee atau sebagai keluarga atau partnernya. Terusnya piknik food eaten, makanan yang dimakan. Sampai ke bawahnya arrival time sama departure time. Turun ke bawah coba. Turun ke bawah. Nah, ada komen tambahan terakhir. Ya, nah ini kita sudah anggapannya ya, kita sudah membuat kuesioner ini serapih ini. Kemudian di halaman 1 kembali lagi, silahkan kembali ke halaman 1. Kita mau menghitung umur, ya. Menghitung umur dengan menggunakan variabel date of birth ya, tanggal lahir, sama tanggal sekarang. Jadi umur bisa dihitung secara otomatis selama si responden. Nih, kalau teman-teman lihat di bagian profile, di sini ada birth date ya. Ada birth date, ada date, mana? Birth date sama yang kita akan hitung berdasarkan apa nih? Kalau dia mati, pakainya apa namanya? Pakai tanggal mati, atau kita mau hitung umurnya hingga pada saat kejadian acara family gathering itu. Acara family gathering kan tanggal 5 bulan 5 ya. Ya. Kedengeran kenapa? Ada masalah nggak? Sinyal saya hilang. Berarti Ya gimana, Mbak Ode? siap. Putus-putus. Berarti ininya kita masukin yang tanggal pas kena Bukan. keracunan makanan itu apa? Enggak. Jadi tanggal apa namanya acara gatheringnya itu kita akan settingnya nanti di checkout. Kita bisa menghitung umur. Jadi kelebihan fiturnya Epinfo ini kita bisa menghitung umurnya si responden berdasarkan dari tanggal dia lahir hingga terjadinya acara family gathering itu yang tanggal 5 Mei 2012. Jadi sekarang caranya adalah di bagian form designer ya, klik check code. Di atas ada check code. Kelihatan? Ada check code di samping undo redo. Putus-putus, Bu. Check code, check code. Ada check code. Tes. Kedengaran nggak? Ya, Bu. Iya, yang lain kedengaran nggak saya? Check code-nya diklik. Udah belum, Mbak Ode? Sudah, Bu. Nah, belum muncul di saya. Code-nya Nah, udah diklik. oke. Sudah muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang caranya adalah posisikan kursor kita di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan yang ada choose field block for action. Nah, itu kita pengen bikin settingan di page 1. Page 1 panahnya diklik yang sebelah kiri. Yang ada tanda plus, plusnya diklik. Nah, dia akan muncul banyak pertanyaan di bawah ya. Banyak variabel. Nah, sekarang di bagian halaman 1 pilih yang DOB. DOB. DOB itu date of birth. Nah, panahnya diklik. Oke, di situ ada before sama after. Saya mau jelasin dulu apa maknanya before sama after. Ya, before kita mau memasukkan fitur yang akan muncul sebelum tanggal lahir di input,
oleh enumerator atau oleh peneliti. Ya, kalau after, fitur itu akan muncul setelah tanggal lahir diinput di dalam pertanyaan date of birth, gitu ya. Jadi posisi before sama after itu maksudnya itu. Nah, untuk yang before, teman-teman di bagian DOB ini kita akan setting kalau sudah diinput tanggal lahirnya, karena kita nggak bisa hitung kalau tanggal lahirnya belum diisi ya kan. Maka kita pilihnya yang after. Di bagian after kita klik. Nah, kemudian di double klik coba. Di double klik sudah? Kliknya 2 kali apa sekali aja? Ya, 2 kali. Double klik. Nah, kalau teman-teman lihat, kursornya jangan diapa-apain dulu ya. Itu ada field DOB, ada yang biru-biru ya, sama ada kursor kedap-kedip. Itu siap diisi untuk memasukkan kode perhitungan. Nah, caranya adalah ketika sudah di double klik tadi, bentar, ini layar saya kurang. Nah, di bagian assign, di command list sebelah kanan bawah, add command to field block, kelihatan? Nah, pilih yang assign. Sebelah kanan. Oh. Iya. Assign yang paling atas. Ini ya, Bu. Nah, iya. Assign itu bisa maksudnya tandai atau hitung gitu ya. Assign. Nah, kita pengen menghitung umur ya. Kita pengen menghitung umur, maka di dalamnya assign variabelnya adalah age, AGE. Jadi umur akan otomatis terisi kalau dia memasukkan tanggal lahir. Nah, age, kemudian sudah. Nah, bentar. Sinyalnya ampun deh. Available variables-nya gimana, Bu? Nah, untuk available variables-nya dikosongkan saja. Nah, sekarang di bagian expression kita tulis saya kasih tulisan supaya nggak salah di bagian komen ya, taruh. Atau saya yang share screen aja apa biar kamu nggak bingung. Iya, Bu. Itu aja Iya, ya. Bu. Saya stop ya, Bu. Iya, oke. Kelihatan punya saya, form desainernya? Kelihatan, Bu. Lalu buttonnya ngeganggu ya. Check code. Kemudian di page 1. Kita pilih DOB di bagian after. Nah, kita assign. Nah, di sini kita bikin age ya. Available variabelnya nanti kita kosongin dulu. Kemudian di bagian expression-nya
Nah, saya copy aja. Nih, expression itu kayak semacam rumus. Nah, kayak gini. Kelihatan nggak di layar? Years. Years ini adalah satuannya tahun, ya. Years, karena umur. Instruksinya berbahasa Inggris, jangan lupa. Kemudian, DOB itu adalah variabelnya. Ya, years, buka kurung, DOB, variabelnya. Perhitungan sejak mulainya tanggal lahir sampai tanggal terjadinya acara gathering tanggal 5 bulan 5 tahun 2012 ya. Jangan di oke dulu ya, jangan di oke dulu. Nah, kemudian tadi di bagian Bu, assign itu DOB dot koma Bu, DOB dot koma. Terus spasi. Spasi Ya, Bu. Spasi 5 garis miring 5 Ya. garis miring. Ingat ya, ini settingan tanggalnya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sorry. Kayaknya sih tergantung settingan di laptop masing-masing. Posisinya tanggal dulu apa bulan dulu, tolong diperhatiin. Tes. Settingan tanggal ini menyesuaikan dengan settingan tanggal laptop masing-masing ya. Kalau tanggal yang di laptop kamu itu settingannya tanggal dulu, bulan dulu, berarti karena ini kebetulan sama tanggal 5 bulan 5, misalnya tanggal 30 bulan 5, berarti kalau tanggal dulu 30 garis miring 5, tapi kalau bulan dulu 5 garis miring 30 gitu ya. Jangan kebalik. Kalau ini Bu, penulisan misalkan tanggal 5-nya dia jadi 05. Pengaruh nggak Bu? Jangan. Nggak. Jangan kayak gitu nulisnya. Oke, bisa dilanjut. Kita oke kan? Available variabelnya kita nggak usah diisi, kita oke. Nah, kalau teman-teman lihat, nah bagian validation check code di sini yang biru-biru itu jangan diotak-atik ya, karena dia sensitif. Salah naruh kursor itu dia akan merah-merah. Jadi tugas kita hanya mengklik-klik yang ada di kanan atas sama kanan bawah aja. Ini yang rada ribetnya Happy Info gini. Kemudian sebenarnya check code ini panjang, teman-teman mau belajar sampai selesai kah? Udah mau habis waktunya. Saya langsung lanjutin buat ini aja ya, buat nge-save template sama ngeliat hasil sebentar. Jadi check code tuh semacam itu, dan itu ada banyak sekali langkah-langkahnya. Biasanya dia bisa 3 jam sendiri untuk check code. Itu saya ngasih contoh satu macam aja, yang sederhana. Nah, sekarang kita mau belajar enter data. Gimana? Enter data perlu? Perlu, Bu. Perlu. Nah, sekarang kita belajar enter data. Saya akan stop share. Kok stop share sih? Saya akan tutup ini. Berarti yang tadi di close aja. Ya, di save dulu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini, ya, di sini teman-teman enter data. Kita klik enter data. Langsung loading gitu ya, Bu? Nah, kelihatan? Sudah kebuka? Di layar kamu kelihatan nggak layar saya? Lah, belum ya? Hilang ya? Di saya.
Ya, Nah, udah. ini kelihatan ya, DFG. DFG ini contoh ya. Nah, sekarang coba di enter, ada 4 kasus nih. Cara ngentrinya saya share. Nih, kelihatan? Masih proses. Ya, udah. Nah, silakan di input. Ada kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat. Bu, ini latihan ya, Bu. Galuh kok masuk sini, Galuh? Yang Lagi penting Bu, istirahat, tadi lagi Bu. istirahat. Kan udah jam 1 kan, mulai lagi jam 1. Ya Bu, mulai lagi. Gak apa-apa ya Bu, izin lagi ya Bu. Gak apa-apa. Oke Bu, makasih. Ini lagi enter data. Yang baru masuk enter data, kita pakai datanya Salmonella tutorial. Jadi open dulu, open project, cari di folder Salmonellosis. Sedang input kah? Kalau misalnya mau ke kasus yang kedua, caranya pakai new record ya. Dipencet new record-nya ya. Di atas ada tulisan new record. Kalau udah masuk kasus kedua. Jadi perbedaannya SPSS, sambil ngentri ya silahkan. Perbedaannya SPSS sama EpiInfo ini, kalau EpiInfo kita nginput by questionnaire. Kalau SPSS itu langsung tabel-tabel ya, sehingga sangat sulit untuk cleaning datanya. Bu, yang data DOB-nya ini berarti masuk di date ya? Iya, DOB date of birth ya, tanggal lahir. Terus yang kalau tanggal meninggalnya Bu disesuaikan sama tanggal yang mana? Tanggal meninggal kalau nggak ada di sini nggak usah diisi berarti. Kan yang diminta diisi cuman race, address, state ya, nggak ada tanggal meninggal ya. Jadi dikosongin Iya, aja nggak apa-apa.
Bu, kalau pindah ke kasus kedua, gimana, Bu? New record, klik new record di atasnya. Ada nggak new record? Ada, Bu. Ada ya? Ya, diklik aja. Bisa? Iya, Bu. Terus dua.
Sudah? Udah semua? Belum? Sudahkah? Khusyuk banget nginputnya nih. Asik ya nginputnya ya? Tadi sudah. Sudahkah? Ya, Bu. Yang lain? Yang lain? Putus-putus, Bu. Yang lain sudah? Halo, yang lain sudah? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, teman-teman kalau misalnya nginput, kan data yang kamu entry sudah diinput ya. Sekarang saya minta tolong sebelum kita tutup nih, ada lagi yang share screen. Saya mau menunjukkan bagaimana caranya melihat data yang sudah kita input. Siapa yang share screen? Wow, Dek. Mau share screen lagi? Yang lain nggak ada suaranya. Si Enda keluar lagi ya? Enda keluar lagi. Aziza, ada Aziza. Suaranya mana? Nah, sekarang kita mau coba sebentar.
Kalau teman-teman misalnya mengentry data dalam jumlah banyak, ya, tapi dikerjakan oleh beberapa orang, misalnya kamu tim, kemudian ada 4 orang, punya data 1000, masing-masing entry 250 misalnya. Nah, kemudian saat ini dianalisis, kamu mau menggabungkan data tersebut. Nih, kunci menggabungkan data di dalam app info adalah template kuesionernya harus sama, ya. Kalau misalnya template kuesionernya tidak sama, maka tidak dapat digabungkan, ya. Jadi di sini ada fitur merging file. Merging file itu adanya di bagian file. Coba diklik, tapi nggak usah. Nah, import data. Diklik panahnya import datanya. Nah, import datanya dari mana, ya? Gitu. Jadi data yang sudah kita simpan bisa kita kirim ke temannya bisa merging, atau kebalikannya. Kita dapat kiriman data package misalnya. Nah, data package-nya bisa kita merging. Nah, seperti itu. Nah, data package-nya sendiri bisa kita kasih password kalau misalnya bersifat rahasia. Jadi nggak sembarangan orang bisa buka. Hanya yang punya password aja yang bisa buka. Ya, mau coba bikin ini nggak? Mau coba bikin data package nggak? Apa udahan aja? Karena waktunya udah habis. Agak panjang lagi. Sebentar, cara ngeprint tuh di mana ya? Sebentar. Saya mau ngasih tahu doang. Kalau sudah datanya sudah ada semua. Nah, sekarang kita mau masukin data from data package, coba. File, import data, kan tadi kamu sudah nginput 4 ya? Sudah nginput 4 ya? 4 sampel ya? Nah, from data package-nya diklik, coba WOD. Dapat? Nah, sekarang ini di dalam app infonya dia sudah punya, jadi enak. Dicari di Salmonellosis Training Project, coba browse. Project, coba project. Resources. Resources, di double klik resources, coba. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada kan? Coba balik. Project. Di atas di project. Project ya, Bu? Nggak ada. Salmonellosis. Kok balik lagi? Project, terus salmonellosis. Nah, itu. Salmonella training case data. Ada? Nah, kita open. Ada. Kita open, tak dulu. Pakai password nggak ya? Nah, passwordnya 1234. Nah, update and append record, pilihannya adalah yang atas tetap. Ini perlu di checklist nggak usah. Is batch itu nggak usah. Nah, update and append record itu artinya kita mau merging data 4 tadi, 4 kasus yang sudah kita input dengan data kiriman orang ini, ya. Lalu di OK, di import. Sudah? Mana? Ini import lagi ya, Bu? Ini kan udah import. Iya. Kok minta diimport lagi? Sudah ya? Gak minta importnya. Udah complete. Udah complete ya? Itu udah tulisannya complete. Import complete ya kan? Dah close.
Coba. Nah, kelihatan sekarang ada berapa datanya? Di atas, di record, di satu off, sebelah tengah-tengah samping delete. Satu off berapa nih? Angkanya berapa? 150 ya. 150. Artinya sudah bertambah ya. Sudah bertambah apa namanya? 143. 147 ya. Apa 146 ya? 146. 46, Bu. Sudah bertambah 146. Caranya seperti itu. Kemudian kalau saya mau ngasih tahu line listing. Nah, line listing. Coba diklik line listing. Kita mau lihat line listing data kita. Line listing diklik di sebelah kanan. Nah, panahnya diklik. Nah, kita mau lihat line listingnya pakai apa? Yang interaktif, yang printable, apa yang Excel? Coba satu-satu. Kita klik dulu yang interaktif. Kalau line listing yang interaktif, dia akan muncul dalam bentuk, nah seperti ini ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah dan geser ke samping untuk melihat semua variabel dan responden, data responden yang sudah diinput. Coba scroll ke bawah. Nah, di sini yang kelihatan cuman ada 50. Kenapa? Karena tulisannya di atas tuh, showing top 50 rows only ya. Nah, kita bisa setting ya, kita bisa setting untuk supaya kelihatan semuanya. Di bagian kanan atas ada pagar gambar gerigi. Kelihatan nggak gambar gerigi? Nah, diklik. Belum muncul. Nah, displaynya diklik. Display di sebelah kiri diklik. Nah, maksimal row to display, coba kamu scroll ke bawah. Nah, di situ kamu ganti jadi berapa? Misalnya 150. Ada 150 data tadi ya. Supaya kita mau melihat semua misalnya. Nah, ke bawah lagi lalu di-OK-kan. Sudah? Sudah oke? Nah, ini akan berubah tampilannya. Loading ya? Iya, Bu. Nah, kalau kamu scroll terus ke bawah, semua kasus akan terlihat ya, ada 150. Nah, begitu caranya. Tutup. Tutup. Itu kalau yang interaktif, artinya kita masih bisa edit-edit ya. Line listingnya. Kemudian, nah enaknya, ini yang tanda silang, sebelah kanan pojok atas, tanda silang. Tanda silang pojok kanan atas. Kanan atas pojok. Udah ditutup Pak Ode. Nah, sekarang coba line listing yang lain, kita mau lihat versi printable HTML. Kalau misalnya secara mendadak kamu disuruh ngeprint ya. Nah, coba lihat. Dibuka. Nah, coba scroll ke bawah sama ke samping. Ini semua data yang sudah diinput dengan rapi akan terlihat jelas dan ini bisa di print out langsung ya. Tinggal kita setting aja mau pakai kertas apa gitu. Ya. Kemudian ditutup itu dari browser. Kalau misalnya kita mau pindahin ke Excel, gampang line listingnya tinggal lihat, coba close. Ini close ya, Bu? Close aja, itu contoh ya. Nah, line listing yang Microsoft Excel, iya. Yang Microsoft Excel.
Yang lain ngikutin nggak nih? Kok kecil banget sih? Iya, Bu. Ini kenapa? Coba stop sharing dulu. Terus share-nya screen aja semua screen-nya. Bentar, Bu. Masalahnya di saya juga belum keluar, Bu. Cuman gambar kayak tadi. Loh, yang lain bisa nggak? Vini, Dwi, Zara, Rahayu, Aziza bisa nggak? Insya Allah. Dia lewat HP, Bu. Ya ampun, dari tadi nggak ngerjain dong berarti. Kerjain, Laptop. Bu, tapi dilihatnya di HP, Bu. Jadi Enggak, laptop juga, Bu. Maksudnya yang di laptop Oh, bisa nggak? Ini, Bu, udah Udah, coba kelihatan, share. Bu. Share lagi. Coba share lagi. Mana Excel-nya? Nih, Bu. Nggak kelihatan. Yang kelihatan di saya. Nah, udah. Nah, kan sudah lengkap ya. Nah, ini kalau sudah bentuk Excel ini, kita sudah bisa transfer ke SPSS, ya kan? Gampang kan? Caranya begitu. Tuh. Udah rapi ya? Nggak berantakan. Nah, Kalau dari sini langsung ditransfer ke SPSS gimana, Bu? caranya bukan dari Excel-nya, tapi kita buka SPSS-nya dulu. Ya, terus impor data. Itu caranya. Mungkin segitu dulu ya. Kalau misalnya mau lanjut, by request aja karena secara akademik kewajiban pertemuan kita sudah cukup ya. 14 sesi dalam 7 kali pertemuan. Jadi minggu depan akan UAS. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang penasaran, pengen sampai paham sampai analisisnya, boleh nanti japri aja ke saya berapa orang yang pengen selesain EPI infonya, mau kapan, kita janjian aja gitu ya. Tapi nggak wajib, yang mau aja ya. Yang mau aja. Intinya UASnya gimana, Bu? UASnya nanti studi kasus ya. EPI info ini nggak usah saya ujiin ya. Paling nanti ada pertanyaan-pertanyaan dasar aja sedikit paling tentang EPI info. UASnya nanti dikasih sesuai sama jadwal UAS, Bu, atau di-share nanti dikasih waktu berapa hari? UASnya saya share saat saya bikin soalnya dulu ya, nanti seselesainya saya bikin soal saya langsung upload, lalu saya kasih waktu kapan mesti disubmitnya gitu ya. Kemarin mintanya berapa, seminggu ya? Iya, Bu. Sehari kan? Iya, yang sehari. Saya seminggu, Bu, yang apa? Yang studi kasus itu ya, Bu? Masuk di kasus. Seminggu itu, Bu. Minggu. Kalau 2 hari, kalau mata kuliah yang lain UASnya apa? Analisis data UASnya apa? Take home juga. Iya, take home juga. Kayaknya studi kasus gini ya, saya kasih misalnya hari buat menjawab melakukan uji SPSS. Ya, saya kasih hari enggak sampai seminggu kali ya ngerjainnya, misalnya kan kalian kosong itu hari Minggu ya. Nanti saya minta kalian uploadnya Minggu malam aja maksimal. Misal saya ngasih soalnya hari apa nih, Jumat gitu. Ya. Jadi 3 harian deh, Ya, Bu. 3 harian. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi nanti Epic Castlingnya jam 2 ya. Oh. Oke. Ya, Bu. Gimana, WOD? Mau nanya? Mau nanya Epic Casting tapi nanti pas di Epic Casting aja, Bu. Iya, boleh. Nanti aja. Yang lain ada pertanyaan? Dwi, Aziza, Rahayu, ini Zahra. Tidak ada, Ibu. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, nanti ini rekamannya saya upload. Kalau yang mau review silakan. Sudah kita cukupkan dengan hamdalah. Iya, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.